Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dari S1 Ilmu Keperawatan Ars University Bandung. Di sini saya akan membahas tentang obat-obat anti hipertensi pada ibu hamil. Tugas ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 3. Untuk itu, mari kita simak. Tahukah kamu, di Indonesia, penyakit hipertensi adalah penyakit pertama yang mematikan pada tahun 2000. Seperti yang dilansir dari jurnal Explorative Study on Hypertension Treatment Among Fertility Women, prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat 26,5%. Kasus hipertensi tidak terdiagnosis 63,2%. Peningkatan kejadian penyakit hipertensi terjadi seiring dengan meningkatnya usia. Angka kejadian hipertensi lebih tinggi pada perempuan, dan faktor lainnya seperti status ekonomi rendah, perilaku merokok, pasien dengan diabetes mellitus, dan obesitas. Kehamilan disertai dengan hipertensi juga meningkat sekitar 10-15%, atau kita sering sebut sebagai preeklamsia. Berikut adalah jenis-jenis obat antihipertensi pada ibu hamil. Berikut adalah contoh obat metildopa dengan rumus kimia C10H13NO4. Metildopa adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Indikasinya, metildopa adalah terapi lini pertama untuk hipertensi dalam kehamilan, sehingga obat ini dapat digunakan dalam tata laksana hipertensi primer. Kontraindikasi metildopa. Obat ini tidak dianjurkan oleh penderita seperti hiperaktif, yaitu hepatitis A dan B, dan juga penderita depresi, serta penggunaan obat litium dan MAOI atau monoamide oxidase inhibitor. Jika kedua obat ini digunakan bersama metildopa, maka akan terjadi disfungsi pada efek yang dihasilkan. Obat yang selanjutnya adalah labetalol. Obat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan permasalahan ginjal. Obat ini termasuk ke dalam golongan alpha blocker dan beta blocker dengan rumus kimia C19H24N2O3. Menurut Pusat Informasi Obat Nasional atau Badan POM RI, indikasi labetalol adalah sebagai berikut. Berikut adalah efek samping dan kontraindikasi pada obat labetalol. Selanjutnya adalah nifedipin dengan rumus kimia C17H18N2O6. Obat ini digunakan untuk mengobati angina, tekanan darah tinggi, fenomena Raynaud, dan persalinan prematur. Indikasi dari obat ini adalah prophylaxis dan pengobatan angina, yaitu hipertensi. Dosis yang diberikan pun berbeda-beda, misalnya angina dan fenomena Raynaud sediaan konvensional akan berbeda dengan dosis yang diberikan kepada pasien hipertensi ringan sampai sedang dan prophylaxis angina, seperti yang bisa kamu lihat. Obat nifedipin bisa menimbulkan beberapa efek samping seperti pusing, sakit kepala, muka merah, letargi, dan yang lainnya. Obat ini perlu untuk diberhentikan ketika terjadi nyeri iskemik atau nyeri yang ada memburuk dalam waktu singkat setelah awal untuk menghindari terjadinya resiko yang lebih berbahaya. Berikut adalah kontraindikasi nifedipin. Selanjutnya adalah clonidine. Obat ini dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain guna mengendalikan hipertensi dengan rumus kimia C9H9Cl2N3. Indikasi clonidine antara lain hipertensi, prophylaxis migrain, menopausal flushing, nyeri kanker, dan ADH. Dosis yang bisa diberikan pada clonidine adalah inisial dimulai dari 50 mikrogram 2-3 kali sehari, kecuali untuk penderita menopausal flushing, penyesuaian dosis juga perlu dilakukan pada penderita gangguan fungsi ginjal. Berikut adalah efek samping dan kontraindikasi pada clonidine, antara lain gangguan pada kulit, mulut kering, penurunan tingkat kesadaran, dan yang lainnya. Clonidine tidak diberikan pada pasien yang telah diketahui adanya hipersensitivitas terhadap clonidine dan juga penderita bradiaritma berat yang disebabkan oleh sindroma Six Sinus atau blok AFI derajat 2 atau 3.
Dilansir dari jurnal Methyldopa for Primary Hypertension from University of British Columbia, metyldopa di metabolisme menjadi A-methylnorepinephrine yang bertindak sebagai agonis pada reseptor adrenergik A2 presinaptik di batang otak dan menghasilkan penghambatan aliran keluar saraf adrenergik. Atenuasi pelepasan norepinephrine di batang otak mengurangi keluaran sinyal adrenergik vasokonstriktor ke sistem saraf simpatis perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan metyldopa bisa menangani hipertensi pada ibu hamil dan menjadi obat lini pertama bagi pasien ibu hamil. Selanjutnya adalah mekanisme labetalol. Labetalol bekerja dengan memblokir aksi dari senyawa kimia alami tertentu di dalam tubuh, seperti epinefrin pada jantung dan pembuluh darah. Karenanya, obat bekerja dengan menurunkan denyut jantung, tekanan darah, dan ketegangan pada jantung. Selanjutnya adalah mekanisme nifedipin. Nifedipin bekerja dengan menghambat jumlah kalsium yang menuju sel di jantung dan pembuluh darah. Kondisi ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan suplai darah dan oksigen ke sel otot, termasuk otot jantung, sekaligus meringankan beban kerja jantung. Selanjutnya adalah mekanisme klonidin. Klonidin adalah agen adrenergik yang bertindak secara khusus pada reseptor A2. Reseptor A2 mengatur sejumlah jalur sinyal dimediasi oleh beberapa protein. Nah, stimulasi reseptor A2 menengahi efek seperti penghambatan adenilat siklase dan yang lainnya. 3 tipe protein mengikat subtipe reseptor A2 yang telah diidentifikasi, seperti A2A, A2B, dan A2C, sehingga klonidin dapat bekerja dengan mempengaruhi saraf yang mengatur otot jantung dan pembuluh darah. Nah, dari mekanisme klonidin tersebut, klonidin juga bisa mengakibatkan tekanan darah menurun. Oleh karena itu, klonidin bisa dikategorikan sebagai obat antihipertensi. Selanjutnya adalah interaksi obat. Dilansir dari jurnal Labetalol versus Nifedipine as Antihypertensive Treatment for Chronic Hypertension in Pregnancy, bahwasannya labetalol dan nifedipine menunjukkan keefektifan dalam mengontrol tekanan darah terhadap target terapeutik pada wanita dengan kronik hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darah rata-rata setelah pengacakan yaitu labetalol 134/84 mmHg versus nifedipine 134/85 mmHg. Berikut adalah kombinasi obat preeklamsia yaitu antihipertensi yang dikombinasikan antara nifedipine dengan metyldopa sebanyak 5 pasien 100%. Penggunaan terapi kombinasi untuk pasien hipertensi pada ibu hamil dilakukan apabila monoterapi sudah dilaksanakan, tetapi tidak menunjukkan perbaikan tekanan darah sehingga digunakan terapi kombinasi. Berdasarkan hasil penelitian jurnal yang lainnya, didapatkan monoterapi antihipertensi yang banyak digunakan adalah nifedipine yaitu sebanyak 54,12% untuk pasien preeklamsia berat, sedangkan metyldopa adalah sebanyak 16,40% untuk pasien preeklamsia ringan. Demikianlah penjelasan tentang obat antihipertensi pada ibu hamil. Semoga dengan ini kita bisa semakin paham tentang pengetahuan ini dan juga bisa diaplikasikan. Semoga bisa bermanfaat.